Selamat pagi viewer. Pagi ini saya berada di Saka Homestay di Desa Wanurejo. Dan tampak di samping saya ini ada seorang figur dari kota Jepara, kota Ukir, juga kota Tenun Ikat ya. Iya. Namanya Bapak Edi, Kepala Dinas Sosial di Jepara. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, Pak. Di Borobudur ini dalam rangka apa kalau boleh tahu Pak? Ini kami para kepala dinas sosial ini menghadiri undangan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk Iya. rapat. Kebetulan ditempatkan di Balkondes Wanurejo dan kita semuanya menginap di seputaran Borobudur ini. Oh iya, di homestay di Iya, sekitar betul. Borobudur ya. Dan mungkin ada juga yang menginap di homestay Balkondes, karena setiap Balkondes kan ada homestaynya Betul begitu ya. Pak. Di sana juga ditempati. Terus dari dinas berapa personel ini Pak dari Eh, Jepara? Kami bertiga, Pak. Oh Bertiga bertiga, ya. iya. Dan di sini sejak kemarin ya Pak ya. Iya, sejak kemarin. Barangkali kemarin ada apa musyawarah begitu Pak? Ya, kami adalah melakukan rekonsiliasi ya. Ya Jadi ya ya. pemadanan data Iya. se-Jawa Tengah untuk Iya ya. ya data-data untuk Sinkronisasi mungkin ya. sinkronisasi Iya data ya. betul. Heeh. Ya, Pak Edi ini adalah kepala dinas di wilayah Jepara. Hmm. Jepara ini yang saya tahu adalah untuk produk-produk apa namanya, kayak ukir, tenun ikat dan lain-lain itu cukup cukup menonjol. Jadi untuk strata ekonomi di sana kayaknya juga bagus ya Pak ya. Ya, kan kalau Jepara memang ini yang sudah terkenal dan sudah juga selama ini menopang perekonomian di Jepara. Yang pertama adalah kerajinan ya atau ukiran kalau Ukiran, disebut ya. Ini memang PDRB kami yang tertinggi. Kemudian juga salah satu produk selain ukiran ini tadi juga tenun ikat ya yang Tenun ikat, ya. sudah kita Menonjol gitu ya kirim Pak. ya, Ya. hampir ke Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB itu sebetulnya juga produk dari Jepara sebetulnya. Iya, iya. Yang sebagian besar memang kita kirim ke sana gitu. Tetapi Ya. Pak, untuk apa nelayan di sana juga apa cukup banyak juga kan di pesisiran Jepara. Ya, kalau nelayan kebetulan Jepara ini berkontur dari gunung sampai dengan laut ya. Jadi Ya. kami punya 73 km ini garis pantai. Ya. Di sana kita punya 28 desa yang di pesisir, Ya. sehingga praktis kita juga memiliki masyarakat nelayan yang cukup banyak juga. Iya, iya. Terus untuk sumber daya alam itu pertanian kurang kayaknya ya. Nah, kebetulan kalau berdasarkan data PDRB kita untuk lahan pertanian di Jepara ini memang dibandingkan dengan daerah seputaran Demak katakanlah gitu, Iya. kita kalah, kita kurang lah. Tapi Pak, itu kan banyak daerah apa di lereng-lereng. Ya. Kalau itu ditanami tanaman yang artinya punya nilai ekonomis tinggi kayak cengkeh, itu kan memungkinkan. Misalnya ya bukan cuma cengkeh ya, kopi atau apa namanya yang untuk cocok di daerah-daerah tinggi itu kan bisa dikembangkan tuh Pak. Jadi kita sudah mulai begitu Pak di Jepara ini. Kita untuk daerah pegunungannya ini sudah kita budidayakan kopi ya. Nah, mulai iya. dari desa Tempur yang sudah mulai terkenal kopi Tempur. Iya. Kemudian ke bawah ini desa Damarwulan, desa Sumanding. Iya. Dan desa-desa di lereng Gunung Muria ini memang kita budidayakan kopi ya. Iya. Selain memang menjaga kontur tanah untuk tidak longsor, Betul. juga diharapkan ini ada nilai tambah bagi masyarakat di sana. Juga selain kopi ini yang terkenal di sana juga vanili ya. Iya, Vanili ini juga terkenal dari Jepara ini. Iya, sudah dikirim ke beberapa daerah ya. Kalau di sini Pak, di Bukit Menoreh terkenal ya kopinya, kopi Menoreh, kopi Betul, hitam Menoreh itu, iya. wah itu sangat khas spesifik Iya, rasanya. Boleh silakan berpesan untuk warga Jepara ya, untuk masyarakat umum dalam menyikapi COVID pandemi ini Pak, COVID-19. Iya, COVID-19 ini satu
hal yang nyata. Ya. Walaupun kita memang sudah sekian lama, mungkin sudah bosan, tetapi ini adalah suatu kejadian luar biasa, suatu cobaan dari Tuhan. Hendaklah yang pertama kita bersabar, tetap optimis, kemudian kita bangkitkan kembali, rakyat sehat, ekonomi bangkit. Itu pesan saya. Dan yang terpenting adalah ikuti prokes itu ya Pak ya. Ya, yang terpenting adalah kita selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Itu yang terpenting saat ini. Walaupun sudah vaksinasi. Oh iya. Nah, terus ini ngobrol yang beda lagi Pak. Kesan-kesan di Borobudur selama di sini beberapa hari bagaimana? Iya. Memang inilah kelebihan dari kawasan Borobudur ya. Yang pertama ini memang alam pedesaan ini membuat tenang. Membuat tenang dan pas kalau kita memang rapat dinas sosial ini diletakkan atau diadakan di kawasan Borobudur yang tenang ini, karena memang sinkronisasi data DTKS, data penerima bantuan sosial ini memang hal yang sempat membuat kita konsentrasi penuh lah, sehingga memang harus ditempatkan di situasi yang tenang seperti ini, alamnya yang indah, sejuk. Nah, ini yang memang membuat kita tenang, sehingga ya harapan kami sekitaran Borobudur ini tetap tenang alamnya, tetap seger seperti ini. Jadi kegiatan selanjutnya nanti bisa juga dilaksanakan di sini kembali. Oke, terima kasih Pak Edi obrolannya. Sama-sama. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi para viewer, baik yang ada di Indonesia ataupun yang di luar Indonesia. Sama-sama. Untuk poros Borobudur. Dan tampaknya di sana ada, saya harus menyambangi beliau yang ada di sana ya Pak ya. Oh ya, silakan. Permisi dulu ya Pak. Silakan. Selamat pagi, apa kabar? Sehat? Ya, saya mau ngobrol sama jenengan. Oke, ngobrol santai ya. Ini dengan Pak Edi satu rombongan ya kayaknya. Iya, kami dari Jepara satu rombongan. Bentar Mas, ini cahayanya biar, karena saya dari sana biar apa gambarnya bagus ya, harus mempertimbangkan cahaya gitu. Rombongan dengan Pak Edi yang dari dinas sosial itu ya? Iya, kami dari Jepara rombongan dengan Pak Edi. Iya. Pak Edi sebagai kepala dinasnya, kami sebagai bawahan Pak Edi. Iya. Kita ngobrol yang umum saja ya. Kesan-kesan di Borobudur pertama apa? Alamnya barangkali, masyarakatnya. Kebetulan kami baru kemarin ya datang. Saya lihat di sini sangat tenang, sejuk. Terus pemandangan alamnya juga luar biasa. Jadi banyak yang didapat dari Borobudur ya. Borobudur itu kan memberi energi alamnya gitu. Kalau kita serap itu akan menjadi energi positif yang insya Allah akan membuat hidup kita, aktivitas kita akan lebih baik lagi. Saya pikir begitu. Ini memang energinya besar, magnetnya besar Borobudur itu. Borobudur itu kata masuk tanah suci dari zaman dulu ya, di zaman Hindu lama ya, zaman Hindu lama. Oke, namanya Mas Anto ya, tadi saya ngomong dengar-dengar ya, namanya Mas Anto. Iya, betul. Mas Anto, tinggalnya di Jepara juga ya. Di Jepara. Tentu kalau jenengan Jepara kenal sama Pak Walio pelukis, tahu tak? Pernah dengar juga. Iya. Beliau sosok seniman yang juga sangat familiar di kota Jepara. Iya. Kalau di Jepara saya seniman ya, sejumlah seniman saya tahu kayak Citra gitu ya. Terus Andromeda anaknya Pak Walio Hadi, pernah ke Merapi, ke anu juga itu. Karena kalau seniman itu kan serawung seni, di mana-mana kemana-mana selalu ketemu, jadi sedulur sak lawase gitu ya. Seduluran selawase. Iya. Tapi saya tertarik dengan kaos Anda ini sebentar. Ini ada bersama melawan corona. Wah, ini tema yang bagus sekali. Iya. Untuk Oke, itu saja perbincangan pagi ini ya. Di Homestay Saka. Oke, viewer. Itu saja obrolan saya dengan Kepala Dinas Jepara, Dinsos
Jepara di Homestay Saka untuk poros Borobudur. Salam dari Mbah Untung.